Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Marah ya koti sekalian, kembali kita berjumpa di Yom Sabat ini. Ya, pada saat ini direkam, ini Yom Sabat, dimana kita akan benar-benar belajar memasuki musim yang baru, waktu yang baru. Ini apa? Yakni musim daripada bulan Elul. Nah, apakah Elul ini? Elul ini adalah bulan puncak di dalam penanggalan Ibrani, di mana setelah Elul ini akan ditutup dengan Yom Kippur ya, puncaknya Yom Kippur, di mana pada Elul ini sebenarnya memiliki makna yang sungguh sangat luar biasa ya, di mana kita mendekati kepada Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Dan yang lebih menarik begini, yang lebih menarik pada saat Elul ini ada sebuah makna profetik bagi setiap kita. Profetik apa? Yaitu Yahweh Elohim Adonai Melech berada di ladang. Artinya apa? Artinya bahwa melewati segala protokoler, Yahweh Elohim sendiri bisa menolong dan melawat kita karena dia ada di tengah-tengah kita. Artinya sebagaimana seperti seorang raja sedang melakukan kunjungan resmi. Ya, semisal kalau di Indonesia itu ketika Presiden Joko Widodo datang ke sebuah daerah melakukan kunjungan, maka di sana tuh ada sebuah ini ya, luar biasa, grace, kasih karunia, ada pertolongan yang lebih cepat daripada melewati protokoler. Nah, yang menarik begini, yang menarik daripada Elul ini adalah selain tadi sudah dikatakan ini adalah bulan terakhir sebelum Rosh Hashanah Yom Kippur, kemudian juga bahwa di bulan Elul ini kita harus terus ya, tefillah itu mendoakan selikhot tiap hari ya. Selikhot yang seperti apa muncul di layar nanti, kita akan praktekkan ya bersama di akhir daripada midras kita ini. Nah, nama Elul sendiri itu kan seperti yang sudah diketahui ya, dari El, dari Lamek, kemudian Lamek lagi yang sebenarnya artinya kepanjangan daripada aku adalah milik kekasihku dan kekasihku milikku. Nah, ini yang banyak orang tidak memahami ya, bahwa ketika kita dimiliki oleh raja itu kita tidak sembarangan ya. Di dalam bulan Elul ini yaitu Yom Kippur atau Yom Teruah atau puncaknya, tiap hari itu dibunyikan shofar ya. Kebetulan saya juga belum punya shofar itu, tapi bisa diakali dengan memutar audio MP3 yang berisi suara shofar. Yang menarik ini, yang menarik daripada Elul ini, mengapa kok ada shofar tiap hari? Ya ini karena adalah simbol kemenangan, karena ya Yahweh Elohim sendiri yang maju perang ganti kita. Itu terambil dari Mizmor Tehillim 27, Mizmor le David. Nanti kita akan bahas pada sabat yang berikutnya, karena banyak yang harus kita pelajari, tetapi 2 kali sehari itu menjadi tefillah ya, Mizmor 27 itu yang dilakukan pada waktu Elul. Karena apa? Karena ini adalah persiapan sebelum Yom Kippur. Ya Yahweh Elohim Adonai maju perang ganti kita, mengalahkan semua musuh-musuh kita ya. Nah, Yom Kippur itu tiup shofar, makanya dibilang Yom Teruah, sukacita, karena tiup shofar ya. Nah, yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita merenungkan Tehillim ya. Tehillim ini, Mizmor ini dipraktekkan oleh David ya, David Melech atau King David. Itu ya, apa yang dia alami itu yang menjadi Mizmornya, yang menjadi Tehillimnya, menjadi lagunya. Makanya kan dikatakan di Elul ini adalah kekasihku milikku, aku milik kekasihku. Biar kita ini ketemu dengan dia itu face to face, panim, ketemu, melihat langsung. Kalau di dalam ini adalah hubungan seperti suami istri ya, hubungan yang sangat intim yang tidak terpisahkan oleh agama, oleh apapun, bahwa kita menyadari dalam setiap hembusan nafas kita ya, nefas itu ada ruah Elohim. Kita tidak pernah terpisahkan, siapapun kita, agamanya apapun. Tapi seringkali ini dimusnahkan, ditutup daripada si jahat untuk tidak menyadari bahwa ada batasan-batasan, bahwa ada tutupan-tutupan dan tidak bisa ketemu dengan Sang Pencipta ya. Padahal sangat-sangat bisa, karena lebih nyata dari pakaian yang kita kenakan, lebih nyata daripada kacamata mungkin yang kita pakai, ruangan tempat kita berada. Tetapi kita tidak menyadari saja, karena jarang sekali kita menyadari
dalam nafas tadi itu ada ruah Elohim, dan kita bertodaraba, kita bersyukur bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, kita tidak pernah dibiarkan. Ya mengapa? Ya karena kita seringkali salah mengajar. Banyak orang juga salah mengajar. Tempat-tempat juga sudah banyak salah. Gereja bangun gedung, bangun apa yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup, yang terdapat di 1 Yohanan itu. Kitab 1 Yohanan pasal yang kedua. Artinya apa? Ya artinya akhirnya berkat itu diartikan hal-hal yang materi. Hal-hal yang kalau Anda dipromosi kerja, bisnismu maju, rumah tanggamu nampaknya harmonis, kemudian Anda orang terhormat masyarakat, ya itu diartikan berkat. Tapi ini sebenarnya mengkastrasi, ini mengerdilkan, memotong makna dari berkat itu sendiri apa. Saya sudah pernah ini ya, bahas ya, ada di link deskripsi maupun nanti ada di layar tuh bisa diklik. Berkat yang sejati itu seperti apa. Sebelum itu mari kita ini ya, kita sama-sama praktekkan selihot ya bersama-sama. Nanti saya akan bahas maknanya apa. Abinyu Yaseba Samayim Todaraba Hashem Yahweh Elohim Adonai Rahum Wehanum Erek Apayim Werah Heset We Emet Noser Heset La Alafim Nose Avon We Fesa We Ceta'a We Nake Hashem Yahweh Elohim Adonai Rahum Wehanum Erek Apayim Werah Heset We Emet Noser Heset La Alafim Nose Avon We Fesa We Ceta'a We Nake. Haleluya. Abinyu Yaseba Samayim Hashem Yahweh Elohim Adonai Rahum Wehanum Herek Apayim Werah Heset We Emet Noser Heset La Alafim Nose Avon We Pesa We Ceta'a We Nake. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, kita akan membahas satu persatu ya maknanya. Hashem Yahweh Elohim Adonai, ya itu terpujilah nama kados daripada Adonai kita, Yahweh Elohim, yang penuh dengan kasih karunia, grace. Rahum itu penuh dengan kasih karunia, grace. Wehanum itu bicara tentang ya karena kasih karunianya itu, grace-nya itu diberikan kepada beribu-ribu keturunan ya. Bahkan Yahweh Elohim Adonai itu tahu kita ini sudah di dalam masalah, tekanan, pergumulan, tidak ditinggalkan. Kita butuh kasih karunia-Nya. Kalaupun kita mampu, itu bukan kuat gagah kita, tetapi oleh anugerahnya, oleh grace-nya dimampukan lewat ruah Elohim-Nya, lewat ruah HaKodes ya, Imaya. Kenapa diulangi di sini Herek Apayim itu 2 kali? Itu mau menunjukkan dengan jelas kepada setiap kita bahwa Dia itu adalah Elohim yang sangat-sangat panjang sabar, yang sangat pemurah, yang jarang sekali marah. Nah, ini yang menarik. Banyak orang tidak sadar kalau seperti seorang bapak misalnya ya, Abah yang sangat sabar, biasanya seringkali anak-anaknya justru melunjak, anak-anaknya justru seenaknya sendiri. Tapi jangan lupa, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar kalau justru sudah meledak, sudah marah, itu lebih mengerikan daripada yang pemarah memang tiap hari tukang marah, suka ngamuan. Nah itu lebih tidak serem itu. Gitu. Jadi jangan main-main dengan murkanya Yahweh Elohim Adonai. Weraheset itu artinya berbicara bahwa kasih setianya ini berlimpah-limpah, grace-nya itu berlimpah-limpah. Nah ini yang jadi masalah. Hari-hari ini banyak sekali sistem tadi ya, yang seperti saya pernah jabarkan, sistem piramid ya, sistem daripada Illuminati yang palsu itu, bahwa yang dipakai, yang diurapi seakan-akan Kohen itu hanya golongan orang tertentu di gereja, hanya orang-orang yang memang katakan adalah daripada sebagai yang dianggap pemimpin, yang dianggap ngerti agamawi, ngerti ini. Ya memang kalau kita bicara aslinya dari Yudis, ya memang dari 12 suku ada Lewi yang dikhususkan, ya kan? Ada Kohen ini, Kohenim. Tapi kan kita sudah mengerti bahwa lewat penebusan dari Yahushua Hamashiach Hamelek Hamusya Melek Goelhane Eman, kita itu ditebus menjadi apa? Menjadi Melek HaKohenim, imamat yang rajani, 1 Petrus 2:9. Jadi setiap dari kita ini juga memiliki sebuah darah melek, bahwa kita ini king and priest,
bahwa kita memerintah atas earth ini, daripada di bumi ini kita artinya menjadi birkat, bahwa hidup kita tuh mengubah, menyelamatkan ya, nggak main-main loh ini, bahwa berarti setiap adamah atau husband itu kalian tuh adalah kohen ya, dimana is atau perwakilan dari ibunda Kafah ya atau Hawa, itu Umi Hawa itu, kalian tuh tulang rusuk tuh harus submit ya, harus, maka dikatakan hormatilah ya kan, suamimu seperti gereja hormat pada Yahusua Mashiach, itu di kitab Efesus ya dari Rabi Shaul. Itu benar sekali, banyak kan sekarang itu ruah Isabel di mana-mana, pemberontakan, mau nyari panggung itu para ladies, para women ini, wah kacau, ngawur ya. Maka di sini kita belajar, karena penuh daripada kasih karunia tadi, kita jaga betul, kita jaga perasaan dari Yahweh Elohim Adonai, nggak sembarangan. Karena selain Wera Heset itu dikatakan WM itu artinya apa? Dia not just grace and truth. Nah ini yang seringkali ini, makanya itu ngawur yang bilang dibuang tuh Torah. Sekarang perjanjian baru, ya sudah, kamu Kristen melo Eropa apa melo Amerika, karep-karepmu, tetapi bukan, itu adalah sebuah kekristenan yang alkitabiah yang dibawa daripada Yahweh Elohim Adonai, yaitu putra tunggalnya Yahushua HaMashiach Moshiach Dalman Neman. Bukan, karena yang asli itu akarnya Ibrani. Kalau Anda membuang segala sesuatu yang berbau semit, ya udah ngawur. Ngawur, Anda ikuti saja sendiri itu Martin Luther atau Calvin. Lihat aja buahnya seperti apa ya, bener kan? Mau ada perang di Eropa, itu perang antara Katolik dengan Protestan. Nah udah ikuti terus yang spirit yang seperti itu ya, perpecahan. Noser Heset artinya apa? Kasih setianya, grace-nya itu terus kekal selama-lamanya, dari Alef ke Tef ya, dari awal hingga akhir. Jadi walaupun kita berdosa, dia tetap setia. Tapi waktu kita mengaku dosa, dosa kita juga diampuni. Nah, kasih setia kepada siapa? La alafim ya. Dikatakan Noser Heset la alafim, artinya diberikan kasih karunia kepada beribu-ribu. Beribu-ribu itu apa? Bicara anak cucu, bicara bahwa garis keturunan kita ke bawah, orang-orang baik yang di dalam kehilat kita ya, yang kita sama-sama midra sabar Elohim itu, bahkan nanti dia memurnikan lagi ya, itu yang akan terima kasih setia. Nosi afon wafesa we setaa we nake, artinya apa? Yang mengampuni setiap pelanggaran dosa dan menghapuskan setiap kesalahan. Nah ini loh, kita ini kan banyak sekali melanggar, gak usah jauh-jauh. Masalah Torah aja itu kan banyak yang melanggar. Loh apa? Loh yang aku katanya umat pilihan, bahkan yang sudah ini Hasyam Kados, tapi masih suka makan babi, masih suka makan anjing. Ya kan alasannya budaya, suku. Ya belum lagi nanti suka yang itu tadi, yang berkuku belah, kemudian makan yang apa? Yang tidak kosher, itu tidak bisa jamu, jaga mulut. Yang sering dimasukkan tuh apa? Yang dimasukkan yang semua yang tidak tahor itu kan, ikan-ikan yang tidak kulitnya ada sisi atau apa ya, Anda boleh baca sendiri tuh di dalam Levirat tuh banyak sekali itu ya, banyak sekali di sana. Tapi seringkali kan dilanggar, dibilang sudah selesai kan salah. Makanya nggak heran yang ngajar gitu banyak pastor, pendeta juga matinya kan kena stroke, kena diabetes, hipertensi, kanker, macam-macam lah, nggak bisa jaga mulut. Minimal kena corona pada koid kan begitu ya. Ya karena itu tadi, Torahnya dilanggar, ngawur. Jadi gimana mau yang berada dalam lindungan El Elyon, dalam lindungan Elohim Shaddai, nggak kenal kok, nggak tinggal dalam ini. Nanti next ya, ketika kita membahas daripada Mizmor 27 itu, kita akan belajar lebih dalam yang dimaksud itu seperti apa. Maksudnya keintiman itu gimana teorinya, apa tiap hari di gereja, apa tiap hari bukan, nanti akan dibahas. Nah David ini ngalami, kalau kita bicara prakteknya, David Melech, King David ini betul-betul mengalami. Loh kok kenapa bisa betul-betul mengalami? Loh dia memismurkan ini di medan perang loh, pertempuran zaman dulu. Zaman sekarang enak pakai Kevlar apa, pakai pistol, pakai, dulu kan enggak. Pakai pedang lembing batu, gulat bener, gelut bener, kayak orang silat tuh habis-habisan, hidup dan mati, berdarah-darah. Tapi di situ bisa lahirlah Mizmor Tehillim 27 tadi ya. Nanti kita bahas itu pada next kita sahabat ya. Sekarang kita tutup. Todaraba Abinyu Yaseba Samayim, Todaraba Imarwa Hakodes, Todaraba Ahyaswa Hamasya, Goel Melek Neeman.
Biarlah di dalam midras kami yang singkat ini kami belajar daripada benar-benar belajar daripada dabar Elohimu, dan biarlah kami menjadi pelaku daripada dabar Elohimu. Mampukan dan ajar kami untuk setia menjaga Toramu, menjaga sefermu, bahkan menjaga daripada midras Talmud, semuanya, sehingga hidup kami, emuna kami, ahava kami, hatikva kami berkenan sampai garis akhir. Angkatlah kedua belah tanganmu, marah Yakoti, dan terimalah seperti Moshe mengatakan kepada Aaron Kohenim, maka berkat Kohenim ini akan saya bagikan pada marah Yakoti sekalian. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Biarlah ya Yahweh Elohim Adonai itu menjadi mataharimu, menerangi hidupmu, menerangi keluar masukmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil mulai dari sekarang Alef sampai Tef. Haleluya, haleluya.